teman-teman, di video ini kita mau bahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Teman-teman tahu nggak siapa sih pendiri Turki itu? Jadi, pendiri Turki adalah bangsa Turki dari kabilah Koyuk Oghuz yang berasal dari Asia Tengah yang dipimpin oleh Sulaiman. Dalam menghadapi serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman bersama anggotanya berinisiatif untuk pindah ke barat. Mereka mencari perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana, yang menyarankan agar mereka menuju ke Asia Kecil. Akhirnya, mereka menetap di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Syam untuk menghindari serangan Mongol. Namun, dalam perjalanan menuju Syam, pemimpin orang-orang Turki mengalami kecelakaan. Mereka terjebak dalam arus sungai Efrat yang tiba-tiba meluap pada tahun 1228. Akibatnya, kelompok ini terpecah menjadi dua. Kelompok yang pertama, mereka ingin kembali ke tanah asal mereka, sementara yang kedua, yang berjumlah 400 kepala keluarga, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil di bawah pimpinan Ertugrul bin Sulaiman. Sesampainya di Asia Kecil, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk-Rum yang berpusat di Konya, Anatolia. Pada waktu itu, Sultan menghadapi ancaman dari bangsa Romawi di wilayah Romawi Timur, tepatnya di Bizantium. Dan berkat bantuan dari Ertugrul dan para pengikutnya, Sultan berhasil meraih kemenangan. Sebagai imbalannya, Sultan memberikan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium kepada Ertugrul, yang kemudian memperluas wilayahnya dan berusaha untuk merebut daerah tersebut. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan mewariskan kepemimpinannya kepada putranya, yaitu Utsman. Utsman diangkat oleh Ertugrul sebagai penerus dan dukungan dari Sultan Seljuk. Nama Utsman inilah yang akhirnya diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani, dan Utsman dianggap sebagai pendiri dinasti tersebut. Seperti ayahnya, Utsman banyak berjasa bagi Sultan Alauddin II. Ia berhasil meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran melawan Bizantium. Suksesnya menaklukkan benteng-benteng Bizantium yang terletak dekat Brusa membuat Sultan semakin terkesan dan memberikan banyak hak istimewa kepada Utsman. Utsman diangkat menjadi gubernur dengan gelar Bey dan namanya diabadikan dalam doa pada setiap khutbah Jumat. Ketika bangsa Mongol menyerang wilayah kekuasaan Seljuk-Rum sekitar tahun 1300, Sultan Seljuk tewas tanpa meninggalkan pewaris. Dalam situasi tersebut, Utsman berhasil memerdekakan wilayahnya dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang dipimpinnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Pada periode pertama, tahun 1299 Masehi sampai 1402 Masehi, Kesultanan Utsmani berawal dari kepemimpinan Utsman I, yaitu seorang keturunan dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Utsman I memimpin perluasan wilayah di Anatolia dan Balkan. Di bawah pemerintahannya, wilayah Anatolia dan Balkan mulai dikuasai dan membentuk dasar yang kuat bagi kesultanan di masa depan. Pada masa awal ini, sultan-sultan seperti Orkan, Murad I, dan Bayezid I yang dijuluki Bayezid Yildirim atau pemburu petir melanjutkan ekspansi wilayah hingga mencapai kejayaan sebelum akhirnya mengalami kekalahan besar dari Timur Leng pada tahun 1402 Masehi. Pada masa pemerintahan Orkan, membentuk pasukan elit bernama Inkisyariah yang terdiri dari orang-orang Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Pada masa pemerintahan Orkan I, kerajaan Turki berhasil menguasai beberapa wilayah penting seperti Asmir atau Asia Kecil pada tahun 1327 Masehi, Tawasyani pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1338 Masehi, dan Ankara pada tahun 1354 Masehi. Selanjutnya,
Pada masa pemerintahan Murad I, Kesultanan Utsmani berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel, Makedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Keberhasilan ini memicu kemarahan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur, yang kemudian membentuk aliansi yang terdiri dari Hongaria, Bulgaria, Serbia, dan Wallachia atau Rumania untuk menyerang dinasti Utsmani. Murad I gugur pada pertempuran tersebut dengan pasukan Utsmani tetap meraih kemenangan. Kemudian ekspansi dilanjutkan oleh putranya Bayazid I. Ekspansi wilayah terus berlangsung pada masa pemerintahan Bayazid I. Sultan Bayazid I naik takhta pada tahun 1389 Masehi dan mendapatkan gelar Yardirin atau Yaldrum yang berarti kilat, karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Wilayah Salosia dan Morea ditaklukkan oleh Bayazid I. Ia juga meraih kemenangan terbesar dalam Perang Salib di Nikopolis pada tahun 1394. Namun, saat Bayazid sedang fokus menghadapi lawan dari Eropa, muncul ancaman baru dari Timur Leng. Pertempuran besar terjadi di Ankara pada tahun 1402, di mana Bayazid bersama kedua putranya, Musa dan Ertogrul, mengalami kekalahan dan akhirnya ditawan oleh pasukan Timur Leng. Selanjutnya pada periode kedua, pada tahun 1402 sampai 1520 Masehi. Setelah kekalahan Bayazid I, Muhammad I berhasil mengembalikan kestabilan dan memperkuat kembali kekuasaan Kesultanan Utsmani. Masa ini juga ditandai oleh kepemimpinan tangguh dari sultan-sultan seperti Murad II, Muhammad II Fatih yang dikenal karena penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, dan Bayazid II yang memerintah pada masa damai relatif serta kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Kemudian, Salim I mempertegas kejayaan kesultanan melalui kemenangannya atas Persia dalam pertempuran Chaldiran pada awal abad ke-16. Pada periode kedua ini, puncak ekspansi kekuasaan Islam terjadi pada masa Sultan Muhammad II, yang lebih dikenal dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan Konstantinopel, bekas ibu kota Romawi Timur, pada tahun 1453 Masehi. Setelah dikuasai, kota ini diubah namanya menjadi Istanbul, yang menjadi simbol baru tahta Islam. Sultan Muhammad wafat pada tahun 1481 Masehi dan kemudian digantikan oleh putranya, Bayazid II. Sultan Bayazid II lebih mengutamakan kehidupan tasawuf daripada penaklukan wilayah atau peperangan. Pendekatan tersebut kemudian menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga membuat Bayazid II mengundurkan diri dari tahta kesultanan pada tahun 1512 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh putranya Salim I. Dan di bawah pemerintahan Sultan Salim I, kekuasaan Utsmani meluas hingga menjangkau Afrika Utara. Syria berhasil ditaklukkan, dan Mesir yang dikuasai kaum Mamalik berhasil ditundukkan pada tahun 1517 Masehi. Pada periode ketiga tahun 1520 sampai 1687 Masehi, Kesultanan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sulaiman I Qanuni, yang juga dikenal sebagai Sulaiman yang Agung. Pada masa pemerintahan Salim II hingga Ahmad I, Kesultanan mengalami periode ketidakstabilan dan konflik internal, termasuk perang saudara. Di bawah kepemimpinan Muhammad III, Kesultanan menghadapi masa-masa sulit yang ditandai dengan ketidakstabilan politik dan perubahan besar dalam pemerintahan. Pada periode keempat, tahun 1703 sampai 1839 Masehi, pada masa ini, Kesultanan Utsmani mengalami berbagai upaya reformasi yang dipimpin oleh Sultan Ahmad III dan Mahmud I.
yang berusaha memodernisasi pemerintahan dalam menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri. Beberapa sultan lainnya seperti Salim III dan Mahmud II juga berupaya menyesuaikan kesultanan dengan perubahan global serta menanggapi berbagai tantangan zaman. Dan yang terakhir pada periode kelima tahun 1839 sampai 1924 Masehi, Abdul Majid I dan Mahmud II berupaya melakukan reformasi di Kesultanan Utsmani, termasuk mengikutsertakan kesultanan dalam gerakan reformasi Tanzimat pada abad ke-19. Meskipun reformasi dilakukan, tekanan dari kekuatan asing dan gejolak internal terus melemahkan kesultanan. Setelah Perang Dunia I, kekuasaan Utsmani mencapai titik akhir dengan Abdul Majid II sebagai sultan terakhir sebelum kesultanan resmi dibubarkan pada tahun 1924 Masehi. Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam. Di antaranya yaitu, pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah dan harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Keempat, kota Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak di antara dua benua dan dua selat, yaitu Selat Bosporus dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia baik kebudayaan Makedonia, kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Romawi Timur. Yang kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani untuk mengalahkannya. Selanjutnya adalah kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, di bidang politik, ekspansi wilayah yang kuat. Melalui visi dinasti dan kepemimpinan sultan yang kuat, kerajaan Turki Utsmani berhasil melakukan futuhat atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah baru dan memperluas pengaruh Islam secara signifikan. Kekuatan politik dan karisma sultan memberikan dorongan yang penting, sehingga semangat untuk memperluas wilayah didukung oleh kemampuan militer yang memadai. Kemajuan yang kedua yaitu pada bidang militer atau pertahanan. Pertama, membentuk pasukan Ghazi. Pasukan Ghazi ini terdiri dari para penakluk awal yang berasal dari orang-orang Turki. Yang kedua, menggunakan pasukan militer dari bangsa North Turki. Dan yang ketiga, pemanfaatan pasukan kavaleri provinsi. Gabungan kekuatan militer tersebut kemudian membentuk struktur pertahanan dan penaklukan yang kuat dan efektif. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang sosial. Pertama, keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman dapat dilihat pada saat Turki menjadi penguasa di Eropa dan Afrika, di mana banyak orang Kristen yang tinggal di daerah yang ditaklukkan di Balkan. Kedua, toleransi beragama. Sultan Turki tidak memaksakan agama Islam melalui kebijakan yang diterapkan. Sebagai penguasa, Sultan Turki juga memperlakukan orang non-Muslim dengan baik dan penuh hormat. Yang keempat, pada bidang kebudayaan. Pertama, perkembangan sastra. Dalam bidang sastra prosa kerajaan Utsmani melahirkan tokoh terkemuka, contohnya Khatib Çelebi. Ia menghasilkan karya yang berjudul Kasif Az-Zunun fi Asma'i Al-Kutub wa Al-Funun, yaitu sebuah buku bergambar yang merupakan presentasi biografi penulis-penulis penting di dunia timur. Yang kedua, pembangunan masjid-masjid yang megah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, dan juga Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Selanjutnya di bidang intelektual. Pertama, munculnya surat kabar dan jurnal sebagai sarana penyebaran informasi dan pemikiran intelektual. Seperti
berita harian Takvimi VK yang terbit pada tahun 1831 Masehi, jurnal Tasviri Efkyan yang diluncurkan pada tahun 1862 Masehi, dan juga jurnal Terjemani Ahval yang hadir pada tahun 1860. Kedua, transformasi dalam pendidikan, yaitu dengan didirikannya sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1961 serta perguruan tinggi pada tahun 1869, dan juga pendirian fakultas kedokteran dan juga fakultas hukum. Ketiga, lahir sejumlah sastrawan yang menghasilkan karya-karya penting setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Ibrahim Sinasi, yaitu Selanjutnya kita akan membahas kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani. Dalam catatan sejarah, kerajaan Turki Utsmani melewati perjalanan yang panjang selama 6 abad. Menurut Syafiq Abdul Mughni tahun 1997, terdapat 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan ini. Yang pertama, kelemahan dalam sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang lemah bersama dengan kurangnya kemampuan para sultan Turki Utsmani dalam mengelola institusi politik pemerintahan menciptakan peluang bagi kekuatan Eropa untuk menguasai situasi ini. Ketidakmampuan para sultan dan sistem birokrasi yang ada menandai potensi terjadinya degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Para sultan lebih sering menghabiskan waktu di lingkungan istana daripada fokus mengurus pemerintah dan melindungi diri dari praktek kolusi politik yang mereka lakukan. 2. Kemerosotan sistem ekonomi. Masalah mendasar yang dihadapi kerajaan Turki Utsmani berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Kebijakan dan kemampuan kerajaan dalam memenuhi kebutuhan domestik sangat lemah. Sementara pada saat yang sama, Eropa mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan keuangan yang signifikan untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi musuh. Situasi perpolitikan yang tidak sehat, ditambah dengan kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk dan sentralisasi kekuasaan, semakin memperburuk kondisi. 3. Munculnya kekuatan Eropa. Salah satu faktor yang memicu runtuhnya kerajaan Turki Utsmani adalah munculnya arus politik baru di Eropa. Konfrontasi kekuatan Eropa dimulai pada abad ke-16 Masehi, ketika berbagai bangsa dengan kekuatan ekonomi masing-masing berupaya memonopoli tatanan perekonomian dunia. Sementara, Kesultanan Turki Utsmani sibuk memperbaiki dan mengatur rakyat serta negaranya. Bangsa-bangsa Eropa justru melancarkan serangan dalam bentuk mobilisasi militer, peningkatan teknologi, serta penguasaan ekonomi, memanfaatkan kondisi Turki Utsmani yang sedang mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang mempercepat kemunduran tersebut yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. A. Luasnya kekuasaan wilayah dengan sistem pemerintahan yang buruk, menghilangnya keadilan, serta meningkatnya tindakan korupsi dan kolusi di kalangan elit. Di samping faktor munculnya berbagai jenis kriminalitas sangat mempengaruhi runtuhnya kerajaan ini. B. Keberagaman penduduk dan agama yang ada di dalam kerajaan. C. Kehidupan para khalifah yang mewah dan berlebihan. D. Menurunnya perekonomian negara akibat kekalahan yang terus-menerus dalam perang. 2. Faktor eksternal. A. Munculnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani setelah menyadari kelemahan dinasti tersebut. B. Kemajuan teknologi militer di negara-negara barat, sementara Turki mengalami stagnasi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di barat membuat Turki Utsmani selalu kalah dalam setiap peperangan. Kesimpulan, dinasti Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam terbesar dan terlama di dalam sejarah.
berdiri dari tahun 1299 sampai 1924 yang didirikan oleh Utsman I. Kerajaan ini berhasil menyatukan dunia Islam setelah runtuhnya Khilafah Abbasiyah serta memperluas kekuasaannya hingga ke Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan sistem pemerintahan yang terorganisir dan militer yang kuat, seperti Janisari, Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya, termasuk dalam penaklukan Konstantinopel. Selain itu, dinasti ini mencatat banyak kemajuan di bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Namun, kemunduran mulai terjadi akibat lemahnya birokrasi, penurunan ekonomi, dan kurangnya regenerasi pemimpin, ditambah dengan kemajuan Eropa dan muncul sentimen nasionalisme. Keruntuhan dinasti ini pada tahun 1924 menandai akhir kekhalifahan Islam. Namun, warisan politik, budaya, dan keagamaan mereka tetap berpengaruh hingga saat ini.